warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman dan bapak ibu dosen yang saya hormati. Pada Bapak Hakim Suarsa sebagai dosen pengampu mata kuliah Sustainability Reporting, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan mengenai hasil laporan berkelanjutan untuk dimensi ekonomi, yang dimana objeknya adalah garis pandang Coffee Shop untuk periode laporannya 2025 sampai 2026. Laporan ini disusun berdasarkan prinsip keberlanjutan UMKM dan mengacu pada standar Global Reporting Initiative atau GRI. Melalui laporan ini kita dapat melihat bagaimana garis pandang Coffee menjalankan usahanya tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tapi juga untuk memberikan dampak ekonomi yang positif bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada kata pengantar. Laporan keberlanjutan ini merupakan bentuk komitmen garis pandang Coffee Shop dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Sebagai sebuah coffee shop yang berlokasi di Gede Bage, Bandung, garis pandang Coffee berupaya menciptakan nilai tidak hanya bagi pelanggan, tapi juga bagi karyawan, komunitas lokal, serta perekonomian daerah hingga masyarakat luas. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan mengadaptasi standar GRI yang disesuaikan dengan skala UMKM. Melalui laporan ini, pemilik usaha berusaha menyampaikan kondisi ekonomi perusahaan secara transparan, termasuk berbagai pencapaian, tantangan, dan peluang perbaikan yang dapat dilakukan di masa mendatang. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi sekaligus acuan untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan. Selanjutnya ada profil usaha. Garis pandang Coffee ini merupakan usaha kedai kopi atau coffee shop yang berlokasi di Jalan Kaflin Pos, Kiro nomor 18, Kelurahan Cimencerang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Usaha ini dimiliki dan dikelola langsung oleh Bapak Rindika selaku owner dengan satu lokasi operasional saja, yaitu di lokasi yang sebelumnya saya ucapkan. Sebagai UMKM, garis pandang Coffee memiliki kisaran pendapatan bulanan sekitar 40 sampai 50 juta rupiah. Kehadiran usaha ini tidak cuma berfungsi sebagai tempat menikmati kopi saja, tapi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi usaha. Dengan pendapatan yang relatif stabil, garis pandang Coffee memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung perkembangan ekonomi mikro di wilayah Bandung. Selanjutnya ada pendahuluan dan metodologi. Laporan keberlanjutan menjadi semakin penting karena masyarakat saat ini tidak hanya menilai sebuah usaha dari keuntungan yang diperoleh, tapi juga dari dampak yang diberikan kepada lingkungan dan masyarakatnya dari objek penelitian ini, yaitu garis pandang Coffee. Dalam dimensi ekonomi ini, keberlanjutan mencakup berbagai aspek seperti kinerja keuangan, distribusi nilai ekonomi, kontribusi terhadap masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Melalui laporan ini, garis pandang Coffee menunjukkan komitmennya untuk menjalankan usaha yang memberikan manfaat bagi berbagai pihak, mulai dari pemilik, karyawan, pelanggan, konsumen, hingga masyarakat sekitarnya. Selain itu, laporan ini menjadi bentuk transparansi dan tanggung jawab usaha dalam mengelola aktivitas ekonominya. Lalu ada tujuan laporannya. Penyusunan laporan keberlanjutan ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama itu untuk mendokumentasikan kinerja ekonomi garis pandang Coffee secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang sudah berjalan dengan baik serta area yang masih memerlukan perbaikan. Selain itu juga, laporan ini bertujuan memberikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan mengenai kondisi usaha saat ini. Ya, walaupun belum ada masalah atau stakeholder seperti itu di garis pandang Coffee ini, hasil laporan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemilik dalam merencanakan pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi bagi penelitian dan pengembangan praktik keberlanjutan pada sektor UMKM, khususnya di industri kopi Indonesia atau Coffee Shop. Selanjutnya ada kerangka standar dan metode pengumpulan data. Dalam penyusunannya, laporan ini mengadaptasi standar GRI yang merupakan salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam laporan ini meliputi kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, anti korupsi, serta perilaku anti persaingan. Data yang digunakan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha, yaitu Bapak Rindika sebagai owner garis pandang Coffee Shop sendiri. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juni 2026 menggunakan pertanyaan yang terstruktur sehingga mampu menggambarkan kondisi ekonomi dan tata kelola usaha secara lebih komprehensif. Lalu selanjutnya ada cakupan laporan dan kinerja ekonomi. Laporan ini mencakup seluruh aktivitas operasional garis pandang Coffee Shop selama periode tahun 2025 hingga 2026. Fokus pembahasan berada pada dimensi ekonomi keberlanjutan dengan ruang lingkup satu lokasi usaha yang berada di Gede Bage, Kota Bandung. Dari sisi kinerja ekonomi, garis pandang Coffee mencatat pendapatan sebesar 40 hingga 50 juta rupiah per bulan, atau setara dengan sekitar 480 hingga 500 juta rupiah per tahun. Pendapatan ini masih berasal dari penjualan produk aja seperti minuman kopi, dan bukan pendamping. Capaian ini juga menunjukkan bahwa garis pandang Coffee memiliki kondisi usaha yang cukup stabil dan mampu menghasilkan nilai ekonomi yang mendukung keberlangsungan operasional bisnisnya. Tapi untuk meningkatkan pertumbuhan di masa depan, diperlukan strategi pemasaran yang lebih terstruktur dan diversifikasi sumber pendapatan agar mampu menghadapi persaingan industri coffee shop yang semakin penting. Untuk item kedua ada alokasi dan distribusi nilai ekonomi. Selanjutnya pada item kedua ini dibahas mengenai bagaimana nilai ekonomi yang dihasilkan perusahaan penikmatnya UMKM garis pandang Coffee Shop didistribusikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pendapatan yang diperoleh garis pandang Coffee tidak cuma menjadi keuntungan bagi pemilik usaha, tapi juga dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional. Beberapa komponen utama pengeluaran meliputi gaji karyawan, biaya listrik, biaya sewa tempat usaha, biaya
beli bahan baku serta biaya pendukung seperti wifi dan pengelolaan sampah. Distribusi ini juga menunjukkan kalau misalkan garis pandang kopi ini turut memberikan manfaat ekonomi pada berbagai pihak. Karyawan memperoleh penghasilan, pemasukan mendapatkan peluang usaha, pemilik properti menerima pembayaran sewa, dan penyedia layanan memperoleh pendapatan dari jasa yang diberikan oleh garis pandang kopi shop ini. Dengan kata lain, usaha ini juga memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi di lingkungan sekitarnya. Jadi nggak cuma ya untung buat UMKM itu. Item ketiga, ada dampak perubahan iklim terhadap operasional. Kalau misalkan item ini di laporan juga menjelaskan kalau misalkan dampak perubahan iklim terhadap operasional usaha itu khususnya hujan lebat dan berkepanjangan hujannya memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah pelanggan yang datang ke lokasi usaha. Ya mungkin kalau misalkan hujan konsumennya pada menggerakkan ke kopi shopnya. Karena sebagian besar pelanggan juga menikmati layanan secara langsung di tempat. Cuaca buruk sering juga mempengaruhi penurunan kunjungan dan berdampak pada penjualan harian. Risiko ini juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan karena terjadi secara berulang setiap tahun. Oleh karena itu, beberapa langkah adaptasi yang dapat dilakukan antara lain mengembangkan layanan pesan antar, ya mungkin bisa daftar di GoFood, ShopeeFood, GrabFood, gitu yang udah afiliasi sama e-commerce gitu. Terus juga mungkin bisa meningkatkan program loyalitas pelanggan serta memperbaiki fasilitas agar pelanggan tetap nyaman berkunjung saat musim hujan. Upaya tersebut juga dapat membantu menjaga stabilitas pendapatan di tengah perubahan kondisi lingkungan. Selanjutnya ada item keempat, yaitu jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Laporan ini juga menyoroti aspek kesejahteraan karyawan, khususnya terkait jaminan sosial. Kalau misalkan pada saat ini garis pandang kopi shop belum menyediakan program jaminan sosial yang gitu kayak BPJS Ketenagakerjaan atau program tabungan hari tua, kondisi ini masih cukup umum ditemukan pada usaha mikro, namun tetap menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Kedepannya perusahaan mungkin bisa gitu kan untuk mulai mendaftarkan karyawannya ke program BPJS Ketenagakerjaan. Selain memenuhi kewajiban hukum, ya langkah ini juga bisa membantu meningkatkan rasa aman, loyalitas, dan motivasi kerja para karyawan yang bekerja di sana. Dengan demikian juga investasi pada kesejahteraan karyawan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan usaha. Ya mungkin prosesnya masih panjang lagi karena masih awal-awal kan beliau ini. Item kelima selanjutnya ada akses bantuan pemerintah dan program UMKM. Berdasarkan hasil pengungkapan, garis pandang kopi ini belum pernah menerima bantuan pemerintah sama sekali, baik itu bantuan modal, subsidi, pelatihan, dan lain-lain. Padahal terdapat berbagai program yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh UMKM seperti kredit usaha rakyat ataupun pelatihan kewirausahaan hingga program pengembangan bisnis dari pemerintah daerah juga. Item keenam atau kesetaraan upah dan standar penggajian. Garis pandang kopi mengungkapkan bahwa tingkat gaji yang diberikan saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi standar upah minimum kota atau UMK Bandung. Hal ini menjadi tantangan yang cukup umum dihadapi oleh banyak UMKM, terutama dalam tahap pengembangan usaha. Meski demikian, ya UMKM ini harusnya sudah menerapkan sistem penggajian berdasarkan masa kerja. Karyawan yang memiliki masa kerja lebih lama mendapatkan gaji yang lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas mereka pada UMKM ini. Ya, itulah. Item ketujuh selanjutnya ada kesetaraan gender dalam remunerasi. Garis pandang kopi menerapkan prinsip bahwa karyawan laki-laki dan perempuan yang memiliki posisi dan tanggung jawab yang sama akan menerima gaji yang sama pula. Tidak terdapat perbedaan upah berdasarkan jenis kelamin, sehingga kebijakan penggajian dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Alhamdulillah. So, good. It's a good thing. Praktik ini juga merupakan salah satu aspek positif yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip kesetaraan gender. Selain sejalan dengan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, kebijakan tersebut juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, khususnya pada aspek kesetaraan gender. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu di sini mengenai tenaga kerja lokal dan pemberdayaan komunitas. Pada garis pandang kopi ini mengungkapkan bahwa karyawan dan juga pengelola utama tidak berasal dari warga sekitar lokasi usaha. Nah, pada kondisi ini pun mencerminkan bahwa rekrutmen tenaga kerja dilakukan tanpa pembatasan geografis, sehingga membuka peluang bagi individu dari berbagai wilayah untuk bekerja di usaha ini. Namun, jika dilihat dari perspektif keberlanjutan komunitasnya, prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal merupakan salah satu praktik yang terbaik, mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi usaha. Jika dilihat dalam konteks ekonomi lokal, rekrutmen karyawan dari komunitas sekitar memiliki dampak berganda yang signifikan. Kegiatan pendapatan diberikan kepada warga lokal, sehingga sebagian besar dari pendapatan tersebut akan dibelanjakan kembali dalam perekonomian, menciptakan siklus ekonomi yang menguntungkan komunitas. Selain itu juga, karyawan lokal umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai preferensi dan kebutuhan komunitas setempat, yang dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam pelayanan dan pengembangan menu. Nah, dari kasus tersebut,
Adapun rekomendasi untuk perbaikan, yaitu garis pandang Coffee dapat mempertimbangkan untuk secara bertahap memprioritaskan rekrutmen karyawan dari warga sekitar dalam proses perekrutan berikutnya, khususnya untuk posisi-posisi yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Untuk yang selanjutnya ada mengenai kontribusi infrastruktur dan fasilitas publik. Pada garis pandang Coffee ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap infrastruktur dan fasilitas di sekitar lokasi usaha melalui penyediaan tiang Wi-Fi yang sebelumnya tidak tersedia di kawasan tersebut. Pada kontribusi ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab usaha terhadap lingkungan sekitarnya. Yang melampaui sekadar kewajiban operasional bisnis, penyediaan infrastruktur Wi-Fi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelanggan kedai kopi, tetapi juga berpotensi dinikmati oleh warga dan pengguna area sekitar lokasi usaha. Juga dalam era digital saat ini, akses internet merupakan kebutuhan dasar yang semakin penting bagi masyarakat, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, komunikasi, maupun hiburan. Nah, dengan menyediakan infrastruktur Wi-Fi di kawasan yang sebelumnya tidak memiliki akses tersebut, garis pandang Coffee telah berkontribusi pada upaya pemerataan akses digital di tingkat komunitas. Kontribusi semacam ini pun mungkin terlihat sangat sederhana, memiliki dampak yang signifikan bagi komunitas di sekitar usaha dan mencerminkan kepedulian pemilik terhadap kebutuhan lingkungannya. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dampak ekonomi tidak langsung. Untuk yang selanjutnya terkait dampak ekonomi tidak langsung. Dengan keberadaan garis pandang Coffee memberikan dampak ekonomi tidak langsung yang bermakna bagi lingkungan sekitar lokasi usaha. Pemilik mengidentifikasi dua dampak utama yang dirasakan, yaitu terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat dan juga meningkatnya keramaian kawasan sekitar lokasi usaha. Dalam kedua dampak ini memiliki implikasi ekonomi yang saling berkaitan dan menciptakan efek berganda yang bermanfaat bagi ekosistem ekonomi mikro di kawasan Gede Bage, Kota Bandung. Dengan dampak penciptaan lapangan kerja merupakan kontribusi ekonomi yang paling langsung dan terukur. Dengan memperkerjakan sejumlah karyawan, garis pandang Coffee berperan sebagai agen penyerapan tenaga kerja yang mengurangi pengangguran di tingkat lokal. Setiap karyawan yang bekerja tidak hanya mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga meningkatkan kapasitas belanja rumah tangga yang pada gilirannya menggerakkan ekonomi lokal. Efek multiplier ini menjadikan setiap unit tenaga kerja yang diserap memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar dari sekadar biaya upah yang dibayarkan oleh usaha. Sementara itu, dampak peningkatan keramaian kawasan merupakan eksternalitas positif yang bermanfaat bagi pelaku usaha di sekitar lokasi garis pandang Coffee. Kedai kopi yang ramai dikunjungi cenderung menciptakan trafik pengunjung yang dapat dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima, toko-toko kecil, warung makan, dan pelaku usaha lainnya yang berlokasi di sekitar area tersebut. Fenomena ini mencerminkan konsep ekonomi agglomeration di skala mikro, di mana keberadaan satu usaha yang sukses dapat mendorong berkembangnya usaha-usaha lain di sekitarnya. Dokumentasi dan pengukuran dampak ekonomi tidak langsung ini perlu dilakukan secara lebih sistematis untuk menunjukkan nilai sosial ekonomi yang sesungguhnya dari keberadaan garis pandang Coffee. Yang selanjutnya mengenai pengadaan bahan baku dan rantai pasok lokal. Pada garis pandang Coffee menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku yang bersifat hibrida, yaitu mengombinasikan pemasok dari daerah lokal, yaitu Bandung dan juga sekitarnya, dengan pemasok dari luar daerah. Keputusan pemilihan pemasok didasarkan pada pertimbangan ketersediaan produk, kualitas, harga, dan juga konsistensi pemasok. Pendekatan ini mencerminkan pragmatisme yang wajar dalam konteks usaha mikro yang memperlakukan keseimbangan antara mendukung ekonomi lokal dan memastikan ketersediaan bahan baku dengan kualitas yang memadai untuk mempertahankan standar produk. Penggunaan pemasok lokal untuk beberapa komponen bahan baku merupakan praktik yang mendukung rantai pasok keberlanjutan di tingkat daerah. Pembelian dari pemasok lokal memiliki sejumlah keunggulan, antara lain mengurangi jejak karbon dari transportasi, mendukung usaha-usaha lokal dari petani daerah, dan memungkinkan pengiriman yang lebih cepat dan juga segar, serta membangun hubungan bisnis jangka panjang yang saling menguntungkan. Untuk bahan-bahan seperti susu segar, produk pertanian lokal, atau kemasan daur ulang, preferensi terhadap pemasok lokal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Dengan sementara itu, penggunaan pemasok dari luar daerah umumnya dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak tersedia atau tidak memiliki kualitas yang memadai di tingkat lokal, seperti biji kopi specialty dari daerah penghasil tertentu seperti Aceh Gayo, Flores, Toraja, maupun Papua. Sirup flavor tertentu atau peralatan dan perlengkapan bar yang memerlukan spesifikasi tertentu, kedepannya garis pandang Coffee disarankan untuk mendokumentasikan proporsi pembelian dan pemasok lokal versus non-lokal secara periodik, serta menetapkan target peningkatan proporsi penggunaan pemasok lokal sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan rantai pasok. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai sistem pengendalian internal dan juga anti-fraud. Garis pandang Coffee mengakui secara terbuka bahwa terdapat area-area dalam operasional usaha yang dinilai rentan terhadap potensi kecurangan atau penyalahgunaan. Pemilik mengidentifikasi aspek pengelolaan kas dan transaksi keuangan sebagai salah satu area utama yang memerlukan adanya pengawasan yang ketat. Pengakuan jujur atas kerentanan ini merupakan langkah pertama yang penting dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola usaha yang baik. Sebagai respon terhadap risiko kecurangan tersebut, garis pandang Coffee telah mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi berupa pemasangan kamera CCTV di area operasional. Kehadiran CCTV berfungsi sebagai pencegah sekaligus alat dokumentasi yang dapat digunakan untuk investigasi apabila terjadi indikasi kecurangan. Pengawasan visual melalui CCTV ini merupakan salah satu bentuk pengendalian preventif yang efektif dan relatif terjangkau untuk usaha skala mikro, meskipun idealnya harus dilengkapi dengan kontrol-kontrol lain yang bersifat prosedural dan administratif.
Untuk memperkuat sistem pengendalian internal, garis pandang Kofi disarankan untuk mengembangkan mekanisme kontrol tambahan yang mencakup seperti pemisahan tugas antara karyawan yang menangani kas dengan yang mencatat transaksi, rekonsiliasi harian antara jumlah kas fisik dan dengan jumlah catatan penjualan, penggunaan sistem kasir digital yang secara otomatis merekam setiap transaksi, penetapan prosedur tertulis untuk penanganan uang tunai, serta audit internal periodik oleh pemilik atau pihak yang terpercaya. Komunikasi kontrol teknologis, prosedural, dan administratif ini akan menciptakan sistem pengendalian internal yang jauh lebih robust dan komprehensif. Nah, untuk selanjutnya juga ada mengenai edukasi integritas dan kepatuhan karyawan. Garis pandang Kofi ini mengungkapkan bahwa pemilik pernah memberikan arahan dan juga edukasi kepada karyawan mengenai pentingnya kejujuran dan larangan melakukan kecurangan dalam bekerja. Namun, edukasi integritas ini tidak dilakukan secara rutin dan terstruktur, melainkan bersifat insidental dan juga tidak terjadwal. Kondisi ini merupakan aspek yang perlu ditingkatkan, mengingat pembekalan integritas yang konsisten dan keberlanjutan merupakan komponen penting dalam membangun budaya organisasi yang bersih dan juga beretika. Edukasi integritas yang penting tidak cukup hanya diberikan sekali pada saat rekrutmen atau orientasi karyawan baru. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga profesionalisme perlu ditanamkan secara terus-menerus melalui berbagai mekanisme, melalui briefing harian, rapat bulanan, juga evaluasi kinerja secara berkala. Dalam konteks usaha coffee shop, topik-topik yang relevan untuk dibahas dalam sesi edukasi integritas antara lain prosedur penanganan uang tunai yang benar, larangan memberikan diskon atau free item tanpa otorisasi, juga tata cara pelaporan apabila menyaksikan ketidakjujuran rekan kerja serta konsekuensi dari pelanggaran integritas. Garis pandang Kofi disarankan untuk menyusun program edukasi integritas yang lebih terstruktur dan juga terjadwal. Program ini dapat dimulai dengan penetapan kode etik karyawan secara tertulis yang memuat standar perilaku yang diharapkan dan konsekuensi dari pelanggaran. Sesi pembekalan integritas minimal 1 kali per kuartal dapat dijadwalkan sebagai bagian dari agenda operasional rutin. Selain itu, pemilik juga perlu menetapkan mekanisme pelaporan yang aman, yaitu whistleblowing mekanis bagi karyawan yang ingin melaporkan indikasi ketidakjujuran tanpa khawatir menghadapi pembalasan. Investasi dalam budaya integritas ini akan memberikan manfaat jangka panjang berupa penurunan risiko kerugian akibat kecurangan dan juga peningkatan kepercayaan seluruh pihak. Dan untuk selanjutnya yaitu penanganan kecurangan dan disiplin organisasi. Garis pandang Kofi secara terbuka mengungkapkan bahwa pernah terjadi kasus kecurangan atau ketidakjujuran yang melibatkan karyawan dalam perjalanan operasional usaha ini. Pemilik menjelaskan bahwa penanganan tersebut dilakukan dengan memberhentikan karyawan yang terbukti melakukan kecurangan. Tindakan tegas berupa pemutusan hubungan kerja ini mencerminkan komitmen pemilik dalam menjaga integritas yang tidak mentoleransi perilaku tidak jujur dalam lingkungan kerja yang merupakan sikap dan yang tepat dan perlu dipertahankan. Penanganan kasus kecurangan ini memberhentikan karyawan yang bersangkutan, menunjukkan bahwa garis pandang Kofi memiliki toleransi nol terhadap ketidakjujuran. Sikap ini penting untuk membangun dan juga mempertahankan budaya organisasi yang berintegritas, karena memiliki sinyal yang jelas kepada seluruh karyawan bahwa perilaku tidak jujur akan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Tindakan tegas ini juga melindungi usaha dari kerugian finansial berkelanjutan yang dapat timbul apabila kecurangan dibiarkan tanpa penanganan yang serius. Meskipun demikian, untuk meningkatkan efektivitas penanganan kecurangan di masa mendatang, garis pandang Kofi disarankan untuk yang pertama, mendokumentasikan setiap insiden kecurangan secara tertulis termasuk kronologi kejadian, bukti yang ditemukan, dan tindakan yang diambil. Kedua, memastikan bahwa proses investigasi dilakukan secara adil dan berimbang sebelum mengambil keputusan pemberhentian. Dan yang ketiga, menetapkan prosedur tertulis mengenai mekanisme penanganan dugaan kecurangan yang transparan. Dan keempat, melakukan analisis akar penyebab dari setiap insiden kecurangan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem yang perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan bagian akhir mengenai laporan keberlanjutan dimensi ekonomi pada garis pandang Kofi. Pembahasan pertama yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai praktik persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan hasil wawancara, garis pandang Kofi tidak pernah terlibat dalam sengketa maupun tindakan hukum yang berkaitan dengan praktik anti persaingan usaha. Artinya, usaha ini menjalankan kegiatan bisnisnya secara fair tanpa melakukan tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya. Dalam menjalankan usahanya, garis pandang Kofi lebih berfokus pada kualitas produk, pelayanan, dan pengalaman pelanggan sebagai nilai unggul yang diterapkan kepada konsumen. Selanjutnya kita masuk ke aspek kepatuhan perpajakan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, garis pandang Kofi saat ini belum terdaftar sebagai wajib pajak aktif dan belum memiliki riwayat pelaporan pajak secara rutin. Hal ini menjadi salah satu aspek yang masih perlu diperbaiki karena kepatuhan pajak merupakan bagian penting dari keberlanjutan usaha. Dengan omset yang berkisaran antara 40 hingga 50 juta rupiah per bulan, sebenarnya terdapat fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, yaitu tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan ke depannya adalah melakukan pendaftaran NPWP serta mulai membangun sistem pencatatan yang mendukung proses pelaporan pajak secara lebih tertib dan teratur. Masih berkaitan dengan pajak, pembahasan berikutnya adalah mengenai tata kelola perpajakan. Saat ini, seluruh urusan perpajakan masih ditangani langsung oleh pemilik usaha tanpa bantuan konsultan maupun sistem administrasi khusus. Meskipun cara ini cukup umum dilakukan oleh usaha skala kecil, kondisi tersebut tetap memiliki resiko apabila terdapat perubahan aturan atau kewajiban perpajakan yang belum dipahami secara menyeluruh. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan adalah memanfaatkan layanan perpajakan digital seperti e-filing dan e-billing, mengikuti sosialisasi perpajakan untuk UMKM, serta berkonsultasi dengan tenaga profesional apabila diperlukan. Dengan adanya pengelolaan yang lebih baik, resiko kesalahan administrasi maupun keterlambatan pelaporan dapat diminimalkan.
Selanjutnya kita membahas struktur operasional Garis Padang Coffee. Saat ini, usaha ini hanya beroperasi di satu lokasi, yaitu di Jalan Kafling, Pos Giro nomor 18, Kelurahan Cimencerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, dan belum memiliki cabang maupun outlet tambahan. Sistem operasional dengan satu outlet memberikan keuntungan berupa pengawasan yang lebih mudah karena seluruh aktivitas usaha dapat dipantau langsung oleh pemilik. Namun, di sisi lain, jangkauan pasar dan potensi peningkatan pendapatan juga masih terbatas. Apabila di masa mendatang Garis Padang Coffee berencana melakukan ekspansi, maka penting untuk memastikan bahwa prosedur operasional, standar pelayanan, dan sistem keuangan sudah terdokumentasi dengan baik sehingga dapat diterapkan secara konsisten di lokasi lain. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sistem pencatatan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, Garis Padang Coffee sudah melakukan pencatatan terhadap pemasukan, pengeluaran, dan laba usaha secara rutin. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pemilik terhadap pentingnya pengelolaan keuangan. Namun demikian, pencatatan yang dilakukan masih bersifat manual dan belum menggunakan aplikasi digital maupun tenaga profesional di bidang akuntansi. Kedepannya, penggunaan aplikasi pencatatan keuangan seperti buku kas atau buku warung dapat menjadi alternatif yang membantu usaha dalam menyusun data keuangan secara lebih rapi dan terstruktur. Dengan pencatatan yang lebih baik, proses pengambilan keputusan bisnis, pelaporan pajak maupun pengajuan pembiayaan akan menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah transparansi laporan keuangan. Saat ini, informasi keuangan Garis Padang Coffee masih bersifat internal dan belum dibuka kepada pihak luar. Kondisi ini cukup wajar, mengingat usaha masih berada pada skala mikro dan perlu menjaga kerahasiaan data bisnisnya. Namun, apabila transparansi keuangan diterapkan secara bertahap dan sesuai kebutuhan, hal tersebut dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi perkembangan usaha. Sebagai contoh, laporan keuangan lebih transparansi dapat meningkatkan kepercayaan pihak perbankan, mitra usaha, maupun calon investor. Karena itu, transparansi dapat mulai diterapkan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang jelas, dengan tetap menjaga keamanan informasi yang bersifat rahasia. Selain itu, penyusunan laporan keberlanjutan ini juga merupakan hal awal yang positif dalam membangun budaya keterbukaan dan akuntabilitas dalam usaha. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Garis Padang Coffee telah menunjukkan beberapa praktik ekonomi yang positif seperti memiliki pendapatan yang stabil, menerapkan persaingan usaha yang sehat, melakukan pencatatan keuangan secara rutin, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian di sekitarnya. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait kepatuhan perpajakan, kesejahteraan karyawan, tata kelola usaha, dan transparansi laporan keuangan. Secara keseluruhan, laporan keberlanjutan ini menunjukkan bahwa Garis Padang Coffee memiliki potensi yang baik untuk terus berkembang menjadi UMKM yang lebih berkelanjutan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.